Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Ya, di video kali ini saya akan share mengenai materi tentang creativity and innovation, ya. Atau mengenai bagaimana cara dan pola untuk menemukan ide bisnis, mencari dan menemukan ide bisnis. Baik, kita langsung saja mulai. Nah, bisa kita lihat dari makanan-makanan yang biasa, ya. Ketika dikemas dengan ide kreativitas, maka akan terlihat lebih menarik, ya. Lebih menarik orang untuk mencoba, ya, dan pada akhirnya membeli. Oke, ini di pandangan pertama. Itu sangat penting, ya. Tapi yang lebih penting lagi, value dari produknya. Jadi hati-hati juga, ya, dengan kemasan, dengan kreativitas tampilan, karena kalau tidak dibarengi dengan value dari produk, yang misal kalau makanan itu enak, ya, itu sebuah value utama, ya, untuk produk makanan, maka uh, implikasinya adalah ketika kemasan bagus lalu kemudian rasa dari produk makanannya nggak bagus, nah ini orang nggak akan beli lagi, ya, tidak akan ada repeat order, sehingga tidak membangun komunitas customer kita. Oke. Ini sebagai awalan aja. Nah, ini juga kemasan kreativitas, ya. Ide-idenya yang luar biasa dari Gojek ini, ya, sehingga bisa dengan cukup cepat, ya, melesat dari perkembangan bisnisnya. Nah, oke. Apa sih kreativitas? Seberapa penting kreativitas ini dalam bisnis? Akan kita bahas di video kali ini. Lalu, meng-create apa sih? Ya, apa sih yang kita create, begitu ya? Nah, contoh, baik. Silakan Anda perhatikan gambar di video ini. Ini adalah sebuah balok besi, ya, atau ada beberapa balok besi nih. Kira-kira kalau diperkirakan harganya berapa kalau kita jual dengan balokan besi seperti ini? Oke, Anda bisa menebak, ya. Bisa memperkirakan berapa sih kalau kita punya balok-balok besi ini lalu kita jual, itu ditawarkan dengan harga berapa? Misal, ya, 50.000 lah. Oke, orang mungkin mau beli, ya. Bahkan bisa lebih murah mungkin 20.000, apalagi yang bekas. Sekitar segitu, ya, 50.000. Nah, kalau kita coba dengan sentuhan kreativitas, oke, ide Anda apa kira-kira? Ya, untuk bisa mengubah dari bentuk dasar besi ini, balokan besi ini menjadi bentukan lain, menjadi produk yang akan Anda jual. Oke, misal ini, ya. Nah, misal ini. Ini kebutuhannya ada kan jelas untuk sepatu kuda, ya. Kira-kira bisa Anda jual berapa ketika Anda sudah buat ini? Nah, ini kan butuh effort, ya. Oke, idenya misalnya sudah muncul, lalu kan untuk mengeksekusi menjadi sebuah produk itu kan diperlukan sumber daya lain. Oke. Dari mulai sumber daya software-nya, ya, dari thinking, pemikiran, idenya, untuk merancang, lalu alat-alat yang kita gunakan untuk membuat ini. Nah, itu kan ada sejumlah biaya yang kita keluarkan untuk bisa membuat sebuah produk ini, ya, termasuk dari idenya tadi. Nah, dengan setelah berubah bentuk menjadi apa ini? Tapal kuda, ya, sepatu kuda. Ini bisa dijual berapa? Apakah lebih dari ini? Bisa lebih, ya. Ini kan bisa mungkin dari potongan-potongan ini bisa menjadi berapa, ya? Bisa lebih banyak, mungkin 150.000 atau lebih, ya. Ratusan ribu ini bisa terjual. Oke. Karena bisa mendapatkan ratusan ribu dari modal misal 50.000 gitu, ya, ketika diubah seperti ini. Lalu yang lainnya, mungkin bisa 3 jutaan ini, ya, dijual kalau dengan
bentuk seperti ini nih, jarum-jarum misalnya ya, akan lebih banyak kan gitu. Atau ini, nah ini bisa bahkan lebih ya, 3 miliar ya kalau kita buat, tapi bukan dari besi, ada campuran lainnya, apa, biasanya dicampur dengan logam mulia lainnya. Banyak kita temukan produk-produk ya yang memiliki harga di luar kewajaran atau harga selangit, dan itu orang menganggapnya wajar ya, worth it. Kenapa? Karena ada balutan kreativitas ya, dan juga ingat value-nya itu yang sebenarnya dari inti ya, dari manfaat yang didapatkan, diperoleh oleh konsumen, yang akan menyebabkan si konsumen ini benar-benar puas. Oke, jadi kreativitas, hati-hati ya, harus memperhatikan value utamanya. Oke. Oh ya, ini contoh lainnya ya, misal dari pisang yang kalau dijual dengan seperti ini ya paling 15.000 gitu ya dijual, tapi kalau dengan bentuk lain dibuat apa? Keripik ya, atau jus atau jenis-jenis lainnya akan bisa lebih mahal ya. Akan lebih banyak kita dapatkan keuntungannya. Oke, dengan kreativitas. Contoh lain lagi. Nah, ini ya, ini bukti dari kreativitas. Orang dulu membeli kopi itu biasanya ya bijian seperti ini ya, atau bubuk, atau lalu kemudian diseduh nih, udah diseduh seperti ini. Dan sekarang wah udah macam-macam ya, tampilannya semakin cantik, ada apa ini latte art-nya ya, dan segala macam, sehingga menambah nilai, menambah value. Lagi-lagi ini bukti dari kreativitas yang kalau kita bisa meng-create apa sih sebenarnya? Meng-create value ya. Kalau kita bisa meng-create value pada produk, maka kita bisa menjual yang lebih tinggi dan kita bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Oke, nah contoh lain lagi, ya ini hasil kreativitas ya. Sekarang dan ke depan mobil listrik mungkin ya yang lahir, yang ada di jalan-jalan. Nah ini legendaris ya, HP legendaris nih. Nah, akan terus melakukan perubahan-perubahan yang kita sebut ini dengan inovasi ya. Tadi inovasi. Nah, apa bedanya kreativitas dan inovasi? Oke, akan kita bahas. Nah, itu tadi contoh-contoh bentuk kreativitas ya, akan kita bahas lebih dalam lagi nanti. Sebelum saya bahas lanjut ke pemahaman tentang kreativitas dan inovasi, ada satu hal nih yang harus saya ketengahkan ya. Jadi ini luar biasa, ini bukan orang sembarangan ya, dia Thomas J. Watson ya, pendiri IBM. Tahun 1943 dia pernah mengatakan ini ya. I think there is a world market for maybe 5 computers. Bayangin ya. Kalau saat itu sih mungkin wajar ya. Mungkin kalimat ini untuk saat itu bisa jadi wajar. Kenapa? Karena komputer saat itu belum berkembang seperti sekarang ini dan bentuknya masih sangat besar gitu ya. Seukuran kamar mungkin tahun 43 itu ya. Dan jauh-jauh dari perkembangannya saat ini, di mana ternyata apa namanya, pemikiran atau pendapat atau asumsi ya dari Thomas Watson ini salah gitu ya, keliru. Dia terlalu pesimistis, oke? Dan hati-hati, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang menjadi mental block ya, atau yang memblok, yang apa, mematahkan, yang menutup kreativitas. Jadi hati-hati dengan pemikiran seperti ini, dengan mindset seperti ini. Oke, ini mindset ya. Ini mindset. Jadi ketika mindset atau pola pikir Anda negatif, tertutup, maka ini akan menutup juga pintu-pintu kreativitas. Oke? Termasuk kalau Anda menganggap bahwa ide-ide Anda itu tidak bagus, ide-ide Anda itu ini apaan gitu. Anda tidak menghargai ide sendiri, dan atau Anda malu untuk mengungkapkan ide itu, ditelan sendiri. Nah, ini juga
bahaya. Ya, ini yang menutup kreativitas. Jadi, prinsipnya, ya di awal saya ingin menekankan prinsip dari peningkatan kreativitas itu, Anda jangan sekali-kali menutup pintu terhadap ide-ide Anda. Ya, Anda justru lebih baik ungkapkan saja ide-ide itu. Ya, dalam bentuk apapun, apakah diungkapkan kepada teman, tapi hati-hati ya, kalau ke temannya dia berjiwa bisnis nanti diambil, tidak akan diambil, ya, dieksekusi oleh teman Anda. Atau misalnya diungkapkan dalam tulisan, ya, dan jangan lupa Anda harus punya kemampuan juga untuk mengeksekusi ide itu. Inilah kenapa dibutuhkan entrepreneurship. Oke, jadi ingat ya, ini Thomas J. Watson ini tahun 43 pernah mengatakan bahwa di dunia ini paling cuma laku 5 komputer lah, begitu kira-kira ya. Paling cuma laku 5 komputer lah di dunia di dunia ini ya. Tapi kenyataannya saat ini di dunia ya hampir setiap rumah ada komputer. Oke? Ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan mindset negatif. Nah, dari kilas sejarah kita bisa perhatikan, ini sekarang kita berada di kalau para ahli mengatakan 4.0 ya, era konseptual atau era big data, era IoT sekarang gitu ya. Ini yang dibutuhkan kreativitas yang luar biasa ya. Next, ke depan mungkin di 5.0 akan seperti apa ya? Akan terus meningkat dan merevolusi ya perindustrian dalam dunia bisnis khususnya. Oke, nah kita coba lihat dulu sebentar dari salah seorang yang kita kenal sebagai mbahnya kreativitas nih ya, salah satu mbahnya kreativitas. Para pebisnis nih banyak yang mengambil pemikiran-pemikiran kreatif dari Albert Einstein ini ya. Nah, ini bisa menjadi dasar pijakan berpikir bagi kita ya untuk mengembangkan kreativitas. Jadi dalam bisnis ini relevan. Ya, kata Einstein, we don't need think more, but we need to think differently. Nah, ini ada jalan keluar nih, ya, ada jalan keluar nih, bahwa dalam proses kreatif itu sebenarnya kita nggak butuh berpikir banyak atau bahkan terlalu banyak gitu ya. Kita nggak usah berpikir rumit-rumit, ribet-ribet gitu sebenarnya. Itu maksudnya ya. Tapi yang kita butuhkan itu apa? Untuk bisa menguasai persaingan, memenangkan persaingan, Anda harus atau Anda butuh yang Anda butuhkan itu adalah cara berpikir yang berbeda. Nah, ini poinnya ya. Think differently. Oke? Berpikir berbeda dengan yang lain dalam arti positif ya. Dalam arti positif. Think berbeda itu mencari jalan lain ketika masih ada celah-celah jalan. Oke? Ya, meskipun Anda belum tahu celah jalan itu, Anda bisa cari gitu ya. Sekali lagi ini dalam frame positif. Tidak berlaku untuk saya tidak menganjurkan dalam hal ini ya. Anda berpikir berbeda dalam hal yang negatif. Oke? Ya, clear. Nah, ini satu pelajaran berharga. Ini penemuan dari Carol Dweck ya, salah seorang pengajar ahli di Stanford. Dalam bukunya dia membedakan pola pikir fix dan growth. Ya, jadi ini sebuah pemahaman dasar yang harus dimiliki untuk meningkatkan kreativitas, khususnya juga untuk para entrepreneur ya. Jadi mana yang dipilih? Ya, fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset atau growth mindset? Oke, kita ketahui dulu ya apa perbedaan dari fixed dan growth mindset ini menurut Carol Dweck. Nah, ini dia ya. Yang ini fix, yang ini growth, ciri-cirinya. Oke, jadi ya orang yang fixed mindset itu
ciri-cirinya dia tertutup ya. Jadi apa namanya, dia enggan belajar. Kenapa? Karena itu udah merupakan takdir saya lah. Kondisi saat ini menjadi takdir saya. Jadi dia nggak punya kemauan untuk mengubah. Oke, jadi dia nerimo gitu ya. Dia ngelihat kesuksesan orang lain itu, wah itu memang anugerah gitu ya. Terus itu memang itu kesuksesan buat dia gitu kan, nggak mungkin buat saya. Nah selalu begitu, lebih cenderung negatif ya. Dan kesuksesan orang lain itu dianggap sebagai ancaman ya, ancaman. Eh, Terus pada akhirnya dia tidak tergerak untuk berusaha keras ya, ya lalu nerimo tadi dengan mengatakan dah saya mah apa atau tidak gitu ya, atau saya mah udah cukup lah seperti ini lah, memang takdir saya udah seperti ini gitu. Pada akhirnya inferior ya, inferior. Jadi mudah menyerah ya, mudah menyerah, tidak mau mengubah keadaan. Pada akhirnya apa? Ya itu aja yang dia dapatkan ya. Kondisi seperti itu akhirnya sulit untuk berubah ya, sulit untuk berubah. Jadi ketika dia misalnya terlahir miskin, nah dia ya dia meyakini bahwa ya memang saya terlahir miskin gitu ya. Jadi ini nih pemahaman yang keliru, khususnya kalau dalam agama Islam, ini pemahaman tentang qada dan qadar yang harus betul ya, harus clear. Oke. Nah, artinya apa? Kita manusia ini ada dua hal ya mengenai takdir. Ada yang takdir yang tidak bisa diubah, oke? Misal kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan itu kan nggak bisa diubah. Ada takdir yang bisa diubah dalam arti kita bisa mengubahnya dengan berusaha dan berdoa, oke? Dengan berdoa dan berusaha kita bisa dari yang awalnya kita terlahir miskin dengan berdoa dan berusaha berikhtiar ya, kita bisa menjadi kaya raya, betul? Kita bisa mengubah, itu kan mengubah takdir buruk menjadi takdir baik, pilihan. Jadi kita diberikan anugerah pilihan. Ini yang harus dipahami ya, mindset, dalam hal mindset. Lalu juga yang growth, nah yang mana yang kita pilih yang growth mindset, jadi selalu punya semangat belajar, pantang menyerah, ingin mengubah takdir lebih baik gitu ya, optimis, percaya diri ya. Lalu kesuksesan orang lain itu jadikan inspirasi dan motivasi sehingga dia juga bisa akan seperti itu gitu ya. Oke, ini sekelumit tentang perbedaan fix dan mindset. Jadi buka dulu mindsetnya ya, dan miliki growth mindset, mindset yang tumbuh. Oke. Nah, Steve Jobs yang mengatakan bahwa kreatif itu hanya cukup dengan mengoneksi ya, dengan menghubungkan satu dan lainnya. Nah, ini penyederhanaan ya, penyederhanaan. Jadi jangan Anda anggap bahwa kreativitas itu hanya dimiliki orang-orang pinter, kreativitas itu dimiliki orang-orang wah gitu ya, penemu-penemu, para penemu. Jangan ya. Kita harus pahami bahwa oke, itu ada, tapi dalam level tertentu, level tertinggi lah misalnya. Ada level menengah, ada level bawah. Jadi mulai dari bawah ya. Jadi dari hal-hal yang kreativitas yang mungkin dianggap sederhana tapi ternyata berdampak luar biasa mendunia gitu ya. So, ini juga yang dilakukan oleh Steve Jobs ketika membangun Apple, ketika membuat produk-produk Apple-nya ya. Konsep dia hanya connecting things gitu, menghubungkan sesuatu yang sebenarnya udah ada. Jadi misalnya ide si A, ide si B, ide si C. Lah, ide saya apa? Saya nggak perlu membuat ide D yang sama sekali baru di luar dari A dan B dan C. Oke? Tapi saya cukup bisa dengan ketika menggabungkan A, B dan C, maka saya punya D. Maka lahirlah D. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, saya tinggal menghubungkan aja, meramu, merakit yang sudah ada. Oke? Saya bisa meramu, merakit yang sudah ada sehingga menjadi yang baru. Ya. Jadi bukan sama sekali baru. Karena sebenarnya kalau diperhatikan semua inovator ya itu atau orang-orang kreatif itu mereka sebenarnya tidak menciptakan yang benar-benar baru, ya, tapi pasti ada sesuatu yang sebelumnya pernah ada. Oke. Nah, David Coatemura ini lebih
gila lagi ya. Dia mengatakan kreatif adalah meminjam gagasan orang lain. Ya cukup dengan meminjam gagasan orang lain, dia eksekusi. Meminjam dalam arti tadi melihat dan merangkai ya. Nah, dalam hal ini untuk para pemula ada satu teknik namanya yang disebut ATM ya. Singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Jadi untuk mempermudah proses kreativitas inovasi, lakukan dengan teknik ATM. Amati, kita amati dulu ya, lalu tirulah, itu menjadi inspirasi kita, tapi jangan tiru plek ya, nanti kena delik ya. Kita bisa dituntut secara hukum. Tapi ada ubah sebagian ya. Bisa ubahnya sebagian kecil, sebagian besar, atau ubah keseluruhan. Oke? Ya, banyak yang bisa kita ubah. Nanti kita elaborasi lagi. Oke. Kreativitas adalah kejutan yang efektif. Nah, ini contoh ya. Jadi ini tingkatan atau nilai sebuah kreativitas. Jadi suatu kreativitas yang berhasil, ya begitulah ya, dianggap berhasil itu kalau ada efek kejutan, ya, ada efek kejutan bagi market, bagi pasar, bagi orang-orang ya, wah, gitu ya. Nah itu kan tingkat kreativitasnya berarti sudah bagus ya, ketika orang melihat wah, gitu ya, wow, gitu ya, ada wow, ada wah, itu berarti menunjukkan bahwa tingkat kreativitasnya sudah mulai tinggi. Termasuk nih contoh sederhana ya. Orang Bandung nih, saya tinggal di Bandung dan di beberapa daerah lain ya sudah tak asing lagi dengan bisnis model ini. Apa ini? Ya, tahu bulat. Ya, tahu bulat. Coba perhatikan apa efek kejutan dari tahu bulat ini. Oke, ada. Apakah ada efek kejutan? Ada ya. Efek kejutan yang paling fenomenal itu apa? Lagunya, ya. Lagunya dari tahu bulat ini. Sehingga jadi viral ya lagunya. Dan orang-orang, anak-anak hafal gitu ya, tahu bulat. Ya, ini sebuah bentuk kreativitas yang perlu ya, yang layak diapresiasi ya. Dan cukup berhasil dengan model bisnis ini ya. Jadi dia menggunakan mobil ya, sehingga bisa mobile berkeliling, lalu untuk mengundang perhatiannya, awareness-nya itu dengan lagu ya. Dari value product juga lumayan ya. Ada tahu, ada sotong. Saya tahu karena saya juga suka beli ya. Oke. Nah, bagaimana melatih kreativitas? Ini yang penting. Oke. Ini dia. Ya, ini satu bagian penting ya. Satu teknik yang dinamakan design thinking ya. Ini adalah satu pola yang bisa kita lakukan ya dalam proses mencari ide bisnis. Oke, dalam proses mencari ide bisnis atau sebuah proses kreatif ya. Karena begini, sebuah proses kreatif dalam bisnis itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, itu poinnya. Dalam proses kreativitas mencari ide bisnis, misal mencari ide bisnisnya ya, atau mencari ide kreatif untuk inovasi produk ya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada faktor-faktor yang berkaitan ya yang harus kita ramu gitu ya, kita konsolidasikan. Oke, contoh ya. Kita pahami dulu dari sisi proses design thinking ini seperti apa. Oke. Ya. Ini dia prosesnya. Nah, kita lengkapi dulu. Nah, oke ya. Oke, bisa kelihatan prototype ya, yang di belakang saya ini prototype. Oke, dimulai dari
Proses pertama empathize. Apa maksudnya? Ya, ini tadi ya. Amati, tiru, alami. Nah, ini agak sedikit ini ya, apa tipsnya. Amati, terlibat, alami. Ya, jadi empathize ini bagaimana kita ya sebagai pengkreat merasakan atau berpersepsi, memiliki perspektif ya sesuai atau berdasarkan customer. Oke, jadi kita jadikan ini seolah-olah kita sebagai customer. Jadi menganggapnya meskipun kita meng-create, tapi posisikan tanggapan-tanggapan kita itu berdasarkan atau dari sisi kita sebagai customer. Kita sebagai customer. Ya. Oke, dan kita juga bisa lihat dari sisi kompetitor. Ya. Jadi dua hal ini, customer dan kompetitor ini, atau semua stakeholder, ya kita melihatnya dengan helicopter view dari atas, ya di luar. Jadi keluar dulu dari diri kita nih. Kenapa? Karena kalau nggak empathize seperti ini, kita akan terjebak. Terjebak di mana? Terjebak pada kebanggaan sendiri. Artinya ketika kita punya ide, kreativitas, meng-create produk, lalu kalau kita hanya nilai dengan diri sendiri, wah ini bagus nih, oh ini keren nih, ya. Menurut siapa? Menurut saya. Nah, kan belum tentu. Menurut pembeli, ya. Justru yang paling penting itu bagaimana bagus menurut pembeli, ya. Bagaimana bagus menurut customer, bagaimana bagus menurut masyarakat, oke? Karena mereka yang mau beli, ya, bukan kita. Jadi jangan terjebak di bagus menurut saya. Oke, ini bahaya, ya. Hindari. Hati-hati hindari terjebak di sini. Oke, jadi pertama empathize dulu. Ini bisa fleksibel aja ya. Maksudnya apa? Kita bisa mulai dari customer dulu, misalnya mereka ada problem apa gitu ya. Oke. Atau dari problem diri sendiri dulu, tapi harus divalidasi dengan problem customer. Oke. Problem target market. Nah, lalu setelah kita empathize, nah ini, oke kita temukan nih, apa problemnya, apa point of view-nya. Ya, misal contoh tadi yang Gojek ya. Uh, proses design thinking sebagai ilustrasi untuk lebih mempermudah, saya coba ambil contoh kasus Gojek ya. Kira-kira empathize Gojek apa? Empathize-nya Bung Nadim ya. Ketika dia bisa jadi merasakan sendiri dia sulit menemukan atau mencari kendaraan yang bisa disewa, yang bisa menerobos kemacetan kan gitu problemnya. Atau itu juga memang, nah ketika di empathize, oh ternyata iya valid ya. Banyak orang atau hampir semua orang merasakan problem ini. Mereka sulit mencari ojek gitu ya. Padahal mereka butuh untuk bisa menerobos ojek motor ya, untuk menerobos kemacetan di Jakarta. Nah, itu kan proses empathize. Oke, berarti akhirnya define, ya definisikan. Oh, berarti nih masyarakat kota, ya perkotaan, punya problem nih. Mereka sulit mencari ojek ya yang dekat dia gitu yang bisa dia gunakan jasanya untuk menerobos kemacetan. Itu point of view-nya. Oke. Nah, berarti kan itu menjadi ide ya. Oke, itu tergenerate menjadi ide ya. Sehingga lahirlah idenya apa? Bikin ojek online. Oke, bisa dipahami ya. Idenya bikin ojek online namanya Gojek kan gitu. Ya ini sebagai solusi ya. Betul? Solusi atas apa? Atas problem tadi. Problem saya dan problem masyarakat kan gitu. Oke, kalau gitu saya bikinlah prototipe-nya. Dalam bentuk apa? Kalau Gojek ya dalam bentuk aplikasi ya. Oke, bikinlah aplikasinya, di-create. Oke, dari proses awal sampai akhir cek ya transaksi gitu ya. Menggunakan aplikasi. Nah, ini tahap awal nih. Ini sebenarnya rangkaian sampai di sini ini belum dilempar ke pasar, ke market. Jadi dalam lingkungan terbatas dulu. Ya, dites dulu, tes dalam lingkungan terbatas. Ya bisa jadi internal tim lah, tim tes dulu. Oke, 1 2 3 orang tes. Berhasil. Ya. Coba ke lingkungan lebih luar.
tes beberapa calon customer. Gagal misalnya ya. Nah, kalau hasil tes gagal gimana? Cari ide lagi, ubah, pivot. Ya, pivot itu mengubah ya. Ubah, ubah arah, ubah apanya ya tergantung. Harus dianalisis. Ya, apakah fiturnya nih, fitur apa yang mau diubah? Ya, atau aplikasinya nih lebih menyeluruh ya, lebih luas. Ya, dari mulai part of ya dari bagian-bagiannya sampai apa harus keseluruhan diubah. Nah, itu harus hasil analisis dari apa? Ukurannya dari tes. Jadi tes ukur, tes ukur. Nah, oke setelah ini bisa jadi berulang-ulang nih ada iteration ya. Bisa jadi tes ukur menjadi pas, menjadi fix ya, menjadi fix, menjadi produk market fit, menjadi produk market fit ya. Udah sesuai nih, udah cocok nih, udah pas dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi solusi ya atas problem tadi. Oke, berarti siap launching. Paham ya? Nah, itu yang ideal. Tapi bisa juga kita lakukan sebelum fix kita lempar dulu ke pasar ya sambil. Nah, ini satu strategi juga sambil meminta apa namanya? Feedback ya, sambil minta feedback untuk perbaikan. Dan ini harus perbaikan terus. Kita perhatikan ya aplikasi-aplikasi itu selalu ya update. Ya, selalu ada perbaikan-perbaikan. Itu tidak masalah ya. Dan itu akan memperbaiki layanan. Jadi kita harus merespon apa kebutuhan-kebutuhan, apa problem-problem lanjutan ya dari customer kita. Oke, itu design thinking ya. Nah, berhubungan dengan thinking ya, kita optimalkan. Nah, ini sumber kreativitas. Ini sumber daya kreativitas kita ya. Harus dipelihara, harus dijaga, harus dioptimalkan. Jadi aktifkan dan sinergikan ketiga bagian otak ini ya. Otak ini human, otak neokortex nih ya. Otak neokortex. Oke. Yang paling besar nih, ini otak berpikir ya. Logika, analisis dan lain-lain. Ini limbik. Limbik ini otak imajinasi. Ya, relasi. Oh, imajinasi lebih ininya ya. Reptil ini bagian ini sampai ke pangkal nih, sampai ke leher ya, pangkal leher. Ini otak insting, refleks, gerak, survival. Nah, kita tambah ya, aktifkan atau sinergikan dan sinergikan ketiga bagian otak ini plus hati ya. Itu menjadi sumber dari kreativitas. Alat ya, alat yang sudah Allah ciptakan untuk manusia untuk berkreasi, memang untuk berkreasi ya. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Oke, kita bermain dulu games ya. Mudah-mudahan bisa nih sambil online ya. Sebutkan warnanya bukan tulisannya. Ya, ini permainan sederhana untuk menguji otak kiri, otak kanan ya, otak berpikir dan otak melihat ya, imajinasi. Oke. Dan responnya kepada apa namanya? Bicara ya, mulut, pengucapan. Oke. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Jadi yang disebutkan warnanya ya, bukan tulisannya. Jangan terjebak. Oke, apa ini? Bukan kuning ya. Yang Anda sebutkan hijau. Oke. Ya, dalam waktu cepat ya. Jangan terlalu banyak jeda delaynya. Oke, lagi. Oke, udah mulai berhasil. Oke. 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 Nah, ya. Mudah-mudahan bisa merefresh ya. Sebelum kita lanjut. Nah, tips di video pertama ini bagaimana kita melatih kreativitas. Nah, ini ya yang bisa kita lakukan untuk melatih kreativitas. Pertama, integrasikan tentunya otak dan hati. Ya, pertama otak imajinasi nih, otak limbik. Atau kalau apa? Menurut teori dual brain itu otak kanan ya, otak kanan. Kalau menurut McLean teori trillion brain itu otak limbik. Nah, lalu selain mengintegrasikan otak hati ini harus dilatih ya, terutama berlatih imajinasi. Gunakan mind mapping ya, mind mapping. Anda sudah kenal mungkin mind mapping yang gunakan ya.
Bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Bisa juga tidak tertulis karena mind mapping ini sesuai dengan cara kerja otak kita ya. Yang akan melatih menemukan titik-titik baru ya, dan juga melatih untuk bisa merangkai ya. Merangkai, menganalisis. Ini manfaat dari kalau kita terbiasa dengan menggunakan mind mapping. Lalu lakukan brainstorming, berdiskusi. Ya, ini penting berdiskusi karena dengan diskusi itu Anda akan menemukan ide-ide baru yang unprecedented, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Anda pernah memikirkan itu, tapi ketika ngobrol, tahu-tahu, ting, gitu muncul ya. Ada ide baru yang sebelumnya Anda belum pernah berpikir seperti itu. Jadi seolah tiba-tiba muncul ya, kepancing ya sama obrolan dengan teman yang sefrekuensi ya tentunya. Lalu kepo nih, nah selalu kepo ya, ini juga mengaktifkan. Jadi otak itu kalau kita sering pakai itu nggak aus, kebalikan ya dari benda. Kalau benda kan kalau dipakai itu lama-lama aus. Kalau otak semakin bagus ya, kecuali usia ya, kecuali nanti kalau udah saya itu udah natural seperti itu ya, kemampuannya akan berkurang. Lalu amati, tiru, modifikasi. Ini salah satu teknik kreativitas tingkat awal ya. Kreativitas tingkat pemula, amati, tiru, modifikasi atau ATM. Nah, ini contoh dari mind mapping, oke. Jadi dari mulai ini akar atau batang ya, ranting, cabang, ranting gitu ya. Nah, ini persis seperti cara kerja otak kita ya. Jadi caranya disebar nih. Ya, ini misalnya kita lagi merancang future. Nah, kalau kita breakdown mengenai masa depan kita dalam hal apa aja nih? Oke, fun-nya, family, education gitu ya. Dalam hal education misalnya apa nih planning Anda ke depan? Mengenai edukasi misalnya setelah lulus SMA, oke kuliahnya di mana gitu ya. Terus mau apalagi kursus gitu ya, ikutan seminar gitu ya, ikut apalagi pelatihan. Nah, gitu ya. Jadi silahkan dikreasikan. Termasuk mencari ide bisnis. Ya bisa, misalnya di sini ide bisnis apa nih yang mau kita cari, buat kerangkanya ya, buat kerangkanya. Dan satu hal ya dalam prinsip dalam berpikir kreatif itu berpikirlah out of the box, berpikir berbeda, think differently ya. Oke, ini sebuah permainan biasanya saya sampaikan tapi karena online oke di skip aja. Nah, berikutnya kita akan bahas ya di video kedua mengenai apa sih inovasi dan gimana cara kita berinovasi dalam bisnis ya. Apa saja bentuk-bentuk inovasi dalam bisnis. Oke, lanjut nanti ya di video berikutnya. Tidak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.